Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib P3K paruh waktu, yaitu gaji P3K paruh waktu tidak manusiawi. Balik lagi ke diktum pertama Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Besaran gaji P3K paruh waktu di banyak daerah sungguh memprihatinkan. Banyak sekali pemerintah daerah yang memberikan gaji P3K paruh waktu di bawah Rp500, maksudnya Rp500.000 per bulan. Ada yang Rp150.000, terbanyak pada kisaran Rp300.000. Untuk guru P3K paruh waktu bahkan bisa lebih rendah dibandingkan tenaga teknis. Dengan alasan P3K paruh waktu atau para guru P3K paruh waktu bakal mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG bagi yang sudah bersertifikat pendidik atau serdik. Padahal belum semua punya serdik. Bahkan di sebuah daerah guru P3K paruh waktu hanya terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik saja susah. Teman saya harus memberikan uang kepada Korwil, baru bisa dimasukkan datanya ke Dapodik. Keluh seorang guru P3K paruh waktu kepada jpnn.com beberapa hari lalu. Soal gaji guru P3K paruh waktu, kasus di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sedang mendapat sorotan publik. Pasalnya, gaji kotor mereka Rp55.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000. Gaji bersih guru P3K paruh waktu di Sumedang tinggal Rp15.000 per bulan. Nominal itu yang masuk ke rekening. Selanjutnya, aturan gaji P3K paruh waktu. Diketahui, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 mengatur bahwa gaji P3K paruh waktu minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer. Diktum ke-19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 menyatakan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Dengan demikian, besaran gaji P3K paruh waktu tidak sama antar instansi atau antar Pemda. Hanya sedikit saja yang mampu memberikan gaji setara upah minimum daerah setempat. Di banyak daerah, gaji P3K paruh waktu lebih rendah dibandingkan yang diterima saat masih menjadi honorer.
Kasus tersebut banyak dialami guru P3K paruh waktu. Saat masih menjadi honorer, mereka mendapatkan honor yang diambilkan dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Begitu diangkat menjadi P3K paruh waktu, dana BOS sudah tidak boleh dipakai untuk membayar gaji P3K paruh waktu. Kesejahteraan yang tidak memadai menunjukkan adanya ketimpangan antara tanggung jawab yang diemban dengan penghargaan yang diterima, kata Waketum Forum Paruh Waktu Indonesia atau PWI Reni kepada jpnn.com Selasa 10 Februari 2026. Menurut Bu Reni, guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter generasi muda, serta menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Gaji guru P3K paruh waktu yang tidak manusiawi, lanjut Bu Reni, berpotensi menurunkan motivasi, kinerja, dan kualitas pembelajaran, serta bisa berdampak pada keberlangsungan profesi guru, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Jadi, tolong jangan menodai predikat P3K. Jangan sampai ada statement bahwa P3K paruh waktu hanya mengkusan atau bungkusan yang diubah dan dipercantik dengan label NIP. Tetapi ternyata isinya sama saja, malah menjadi lebih buruk, cetus beliau. Lantas, apakah gaji P3K paruh waktu yang besarannya lebih rendah dari yang diterima saat masih berstatus honorer sebuah pelanggaran aturan? Jawabannya iya, jika mengacu pada diktum ke-19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Namun jawabannya tidak jika mengacu atau acuannya adalah diktum pertama Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberi upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Namun, jika ada Pemda yang hanya mampu memberi gaji bersih kepada P3K paruh waktu sebesar Rp15.000 per bulan, apakah pemerintah pusat tega membiarkan saja? Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, dan juga semoga video ini dapat dilihat atau didengarkan oleh pemangku kebijakan sehingga nasib rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.